Mbak Popi, Ya. mau nanya tentang update-nya nih. Sekarang lagi ngapain aja sih sebenarnya? Sebenarnya sekarang lagi motoran udah pasti. Kemarin juga baru pulang touring dari Labuan Bajo. Kita explore NTT, Flores, terus yang terdekat ini aku mau ada truk lewat. Yang terdekat ini aku mau ada kompetisi drift itu di Bandung. Kan karena lagi belajar ngedrift juga kan. Itu aja sih. Pokoknya seputaran otomotif lah update gue gitu. Kenapa sih makin memacu adrenalin aja nih semakin kesini gitu? Kenapa? Semakin kesini semakin kesana ya. Mungkin ya anak aku kan udah 4 tahun tuh, udah ngerti. Misalkan kalau maminya pengen berhobi atau melanjutkan hobi-hobi sebelumnya, udah mulai komposisinya udah pas tuh. Ada mama masih bantuin ngasuh, ada mbaknya juga, suami juga support. Jadi ya karena memang kesempatannya ada, jadi dikaryakan lagi diri ini gitu kan. Hobinya apa? Pengen coba hal baru apa lagi? Ya lakuin lagi itu sih. Kan hidup mesti terus belajar. Sejak kapan punya hobi? Hah? Sejak kapan hobi motor itu? Kalau hobi motor sih sebenarnya dari dulu ya. Cuma karena saya dulu nggak punya mobil, kemana-mana pakai motor sebagai motor niaga ya. Maksudnya pakai motor untuk bekerja, untuk kuliah. Tapi kalau dibilang orang-orang tahu, wah Popi tuh anak motor gara-gara pas off-road, udah gitu ada motor baik gitu, touring sama Omes, sama teman-teman. Jadi orang-orang tahu, oh Popi tuh ternyata anak motor gitu, di samping anaknya Bu Heni gitu loh. Sejauh mana sih touringnya? Sejauh mana? Touringnya sejauh mana? Yang pernah? Paling jauh Indonesia. Paling jauh sih kemarin aja yang terdekat ya, aku dari NTT tuh ya, di Larantuka, dari Larantuka ke Labuan Bajo itu 1000 kilo itu sih. Tapi waktu itu juga Jogja ke Bali pernah, terus Lombok, terus kemana lagi ya kalau di luar negeri. Terakhir aku pernah di Itali sama di Australia. Itu sama sekarang siapa kan ada aja yang sih? terkenal nih, geng motor prediksi. Nah. Terkenal banget. Nah, ini dari geng biker wanitanya udah mau menyaingi nggak sih? Ada tim lagi nggak sih? Sebenarnya aku ada komunitas namanya Main Cantik. Ah. Nah, Main Cantik itu juga sebenarnya bukan cuma motoran aja, tapi kita juga ada ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa diangkat. Sebagai perempuan Indonesia bisanya ngapain aja sih? Oh, kita hobinya main motor ya, ada motorannya. Kita hobinya ngomongin tentang budaya, ada bagiannya gitu. Kalau nggak percaya nanti lihat aja Main Cantik. Tapi kan ini juga jadi kontroversi juga ya, maksudnya kayak misalnya ada prediksi ketika sang laki-lakinya pada mulai main motor, beli motor, dapat kritikan dari istri-istri. Nah, kalau dari perempuan sendiri, dari suaminya gimana? Aduh, ada motor bagus nih, gini. Sebenarnya kalau ya sama sih, kita juga nggak usah cewek cowok sih ya. Mungkin ketika kayak kita sudah berhobi, pasti kan otomatis ketika kayak baru dapat uang nih, ya kita izin dulu kan. Kalau kita udah berkeluarga izin dulu kan sama orang rumah, kebutuhan utamanya apa, misalkan mencukupi kebutuhan rumah. Setelah itu baru urusan perhobian. Jadi kalau untuk nengok motor baru atau enggak, sekarang kan kayak aku mendalami drift ya, nyobain drift. Ntar kalau gue mau beli mobil gimana buat ngedrift, itu dipikirin juga anak sekolah gue gimana gitu. Sebenarnya kompromi sih sama pasangan sih. Intinya mau cowoknya, suaminya atau istrinya, itu kayaknya harus kompromi sih untuk urusan hobi sih. Kalau Popi kan juga ngomongin drift nih kita ya. Banyak juga teman-teman artis nggak cowok nggak cewek yang lagi hobi banget sama ngedrift. Drift ini sebenarnya lagi memang lagi lagi naik daun apa seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang naik daun tuh ulet ya. Kalau kalau lagi rame, memang sekarang lagi hype gitu kan, maksudnya dapat momennya juga. Dan kalau di Indonesia sendiri kan itu udah ada kayak kompetisinya namanya Indonesian Drift Series, dan nanti sebentar lagi akan diadakan di Bandung itu kan tanggal 13, 14 atau 14, 15 itu. Di situ tuh memang dari coach kita ya, Mas Akbar Rais, dia juga kan kebetulan memang punya sekolah drifting juga di Lipo Karawaci. Dia bikin Women Drift Challenge atau WDC. Nah, jadi kita cewek-cewek tuh kemarin banyak banget. Nah, sekarang saya nyangkut lah, saya masih seneng ikutan gitu, makanya ikut
yang Indonesian Drift Series yang ketiga saya ikut lagi. Kalau Kopi, itu enggak. kan ada Natalie Sabar, Holster, sabar, ada sabar. Natalie Holster juga yang ikut ya, kalau nggak salah. Wendy Walter. Terus ada Natalie Holster, ada Natalie Holster juga. Holster. Ah, ya, Holster Asli juga. Holster. Holster. Basrika. Iya, Basrika. Natalie Holster sama Basrika. Wendy Walter itu satu tim atau individu itu kalian nanti kompetisinya mungkin? Sebenarnya itu tuh kayak individu, tapi kita memang dilatihnya waktu itu barengan sama itu satu geng lah, satu grup di WDC ya, Women Drift Challenge itu. Makanya kita masih tetap jalan sampai ke IDS 3 nih, cewek-cewek masih tetap berangkat, tapi beberapa ada yang nggak lanjut karena memang pada sibuk-sibuk juga gitu. Kau tipikal yang membangun mobil sendiri atau apa, meminjam dulu atau seperti apa, Kak? Saya membangun rumah. Rumah tangga. Kalau untuk sampai saat ini aku belum berani untuk beli mobil dulu karena mau dilihat dulu nih, ini passion gue banget nggak gitu. Jangan sampai kayak gue masih single gitu kan beli mobil nggak murah. Dan di sisi lain kalau untuk perhobian itu menurut gue harus yang bener-bener lu suka banget. Kalau suka banget oke, kita jadiin. Tapi kalau memang kayak cuma iseng, cuma pengen belajar aja, pengen bisa aja, ya bolehlah nambah skill baru gitu kan. Jadi beneran harus kayak ditanya lagi, ini lo mau nyemplung nggak gitu. Kalau mau nyemplung ya lo koordinasi lah sama keluarga gitu, karena kan susu sekolah anak gitu, cicilan atau apa gitu kan, itu harus dipertimbangkan juga. Kak Popi, pasangan nggak komplain hobi-hobi Khawatir nggak sih sebenarnya dengan Sebenarnya kalau komplain enggak sih, justru alhamdulillah dapat pasangan tuh yang support. Dulu senengnya apa, belum sempat kesampaian ketika masih single, misalkan pengen punya motor trail, akhirnya punya setelah punya pasangan, akhirnya jadi ambasador sebuah merek motor setelah menikah. Berarti kan rezekinya dapet gitu kan. Terus di sisi lain suami juga mau belajar apa lagi nih, mau ngedrift, boleh nggak? Boleh. Jadinya kayak ya itulah, maksudnya salah satu gunanya pasangan gitu sebenarnya, harusnya kayak saling mensupport gitu. Karena kalau kita bisa disupport sama pasangan, wah itu luar biasa banget. Dan priceless lah menurut aku. hobi ngedrift nggak takut nggak Pop? Hah? Hobi ngedrift? Suami aku? Enggak, dia ngedriftin aku. Ya dari Kak Popi sendiri ngedrift nggak takut beresiko? Sebenarnya kalau resiko semua olahraga ekstrim tuh pasti ada lah ya. Kayak ya misalkan nabrak atau amit-amit sampai kayak ya kita kalau mikirin kecelakaan ya pasti ada lah. Off-road pun kan, aku off-road juga kan, off-road pun ada kecelakaannya, motor pun ada. Jangankan gitu, kita ngupil di tengah rel juga kan berbahaya. Ya itu maksudnya kayak semuanya pasti ada resikonya. Cuma kan kita dengan adanya belajar, kita ada teknisnya gitu, kita pelajari, itu meminimalisir maksudnya kayak kecelakaan itu gitu. Ya itu gunanya belajar gitu sih. Selebihnya doa dan restu. kenikmatan tersendiri seperti apa sih gelutin dunia olahraga ekstrim kayak gitu? Kepuasannya seperti apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang kepuasan kan ketika kayak kita udah nikah nih, apalagi nih tantangan yang pengen kita dapetin gitu kan, kadang-kadang kita butuh adrenalin rush. Jadi ketika kayak lu naik motor, misalnya naik motor trail, lu ngadepin tanjakan atau lu ngadepin turunan yang berbatu, itu kan gitu kan, itu tuh kayak stress release aku gitu. Apalagi ketika kayak kita ngedrift, itu juga kan aku baru belajar ya, kemarin baru bisa tuh angka 8, itu tuh kayak gila ya, gue udah ibu-ibu umur 39 masih bisa mempelajari sesuatu. Itu jadi kayak apresiasi dirinya makin, oh iya ya, lu tuh keren banget, lu tuh ibu yang hebat, lu tuh masih, jadi kayak kita menghargai diri sendirinya tuh lebih gitu loh. Jadi Dibilang meluapkan stresnya ketika ngedrift sendiri sambil teriak-teriak mencaci maki gak sih? oh enggak, aku enggak mencaci maki sih, lebih kayak kalau nggak bisa, soalnya suka kayak pressure gitu kan, aduh yang lain udah pada bisa nih, kenapa gue belum bisa, aduh gue bego banget, kadang-kadang suka kayak gitu. Cuma di sisi lain aku tuh orangnya rada ngoyo ya, walaupun waktunya suka lama, lebih lama dari orang-orang, cuma gue harus bisa, kayak ya pokoknya semua tuh memang harus dipaksakan. Kalau nggak maksa lu nggak akan bisa gitu. Itu udah cuma masalah waktu aja, tapi lu harus maksa gitu sih. Nah, ngatur waktunya gimana buat anak, keluarga, dan segala Kalau ngatur waktu ada suami kan, kebetulan suami manajer ya, jadi dia ngatur waktu juga gitu.
kemana-mana. Itu ya alhamdulillah. Makanya nikahilah manajer Anda. Seperti itu, uangnya lari juga ke rumah. Iya.